Gay. Istilah ini awalnya digunakan untuk mengungkapkan perasaan bebas atau tidak terikat, bahagia, atau cerah dan menyolok. Kata ini mulai digunakan untuk menyebut homoseksualitas semenjak akhir abad ke-19 Masehi, tetapi menjadi lebih umum pada abad ke-20. Pada akhir abad ke-20, istilah gay telah direkomendasikan oleh kelompok-kelompok besar LGBT dan paduan gaya penulis untuk menggambarkan pria yang tertarik dengan orang lain yang berkelamin sama dengannya. Lesbian. Seperti yang kita ketahui bahwa lesbian adalah hasrat seksual antara wanita dengan wanita. Di dalam sejarah lesbian masih sangat sedikit pembahasannya ketimbang homoseksual. Mungkin bisa disebabkan karena pada abad pertengahan yang lebih terfokus kepada hubungan seksual antara pria dengan pria, sehingga menyebabkan lesbian dianggap ilegal. Pada tahun 1636, John Cotton mengusulkan undang-undang kepada Massachusetts Bay untuk membuat hubungan seksual antara wanita dengan wanita menjadi pelanggaran. Menurut pandangan Kendall Broad tahun 1997 dalam buku review Hybrid, Bisexual, Multirasial, and Other Misfits Under American Law by Ruth Coker, terdapat beberapa kriteria seseorang disebut homoseksual, terutama gay, yaitu 1. Ketertarikan seksual terhadap orang yang memiliki kesamaan gender dengannya. 2. Keterlibatan seksual dengan satu orang atau lebih yang memiliki kesamaan gender dengan dirinya. 3. Mengidentifikasi diri sebagai gay. Secara psikologis, gay adalah seseorang laki-laki yang penuh kasih. Mereka juga rata-rata memperdulikan penampilan dan sangat memperhatikan apa-apa saja yang terjadi pada pasangannya. Indonesia, yang merupakan salah satu dari 5 negara jumlah penduduk terbanyak di dunia, bisa menjadi objek yang potensial dalam meneliti fenomena LGBT, gayism, atau lesbianisme ini. Karena banyaknya sampel yang bisa diambil. Permasalahannya adalah, masyarakat Indonesia masih sangat konservatif dan secara tegas menolak adanya LGBT, gayism, atau lesbianisme. Karena dinilai sangat menyimpang, tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, membahayakan masyarakat Indonesia, mencederai nilai-nilai, norma-norma, dan budaya dari Pancasila. Sedangkan, Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB tahun 2006 menyebutkan bahwa LGBT, gayism, dan lesbianisme harus dilindungi karena merupakan hak-hak yang ada di dalam kependudukan, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia. Sedangkan, dalam menanggapi isu LGBT, lesbianisme, atau gayism, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa pada tanggal 31 Desember 2014 yang berisi tentang penolakan kaum-kaum LGBT, gayism, dan lesbianisme. Jika seseorang pelaku ditemukan melakukan homoseksual, maka akan ditindak secara tegas oleh aparat penegak hukum. Nasionalisme adalah sikap atau semangat yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia dalam mencintai tanah airnya. Secara etimologis, kata nasionalisme berasal dari kata nationalism dan nation dalam bahasa Inggris. Dalam studi semantik, kata nation tersebut berasal dari kata Latin yakni natio, yang berakar pada kata nascor yang bermakna saya lahir, atau dari kata natus sum yang berarti saya dilahirkan. Kita ketahui bahwa LGBT merupakan virus yang sangat menyebar luas saat ini, yang tidak memandang usia, tidak memandang perbedaan ras, tidak juga memandang kesamaan ras. Bahkan, jenis kelamin pun juga. Perbedaan atau kesamaan agama pun juga tidak mempengaruhi. Ya, kita sebut LGBT. Virus yang menjadi momok penyebaran yang sangat dilarang di kancah internasional. Banyak sekali hal-hal yang tidak patut dibenarkan dalam hal ini. LGBT. Kami melihat LGBT sebagai suatu hal yang menyimpang karena bertentangan dengan ajaran agama dan penyakit yang bisa menular melalui hubungan seksual yang berisiko. Selain itu ada pula sebagian masyarakat yang menganggap mereka ini sebagai orang-orang yang berbeda, yang tidak bisa bebas karena terkekang oleh norma masyarakat yang masih kuat memegang nilai-nilai ajaran agama.
Ada juga sebagian besar masyarakat yang menganggap LGBT ini sebagai penyakit yang harus disembuhkan atau dipulihkan agar mereka bisa kembali normal seperti masyarakat pada umumnya. Dan ada juga seberapa kalangan masyarakat yang menganggap bahwa LGBT ini tidak harus dipulihkan karena ini bukan penyakit, itu adalah kondisi alami yang muncul akibat faktor biologis atau bawaan sejak lahir. Sebaliknya, masyarakatlah yang harus diberi pengertian dan pemahaman agar bisa lebih menerima LGBT.